Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tema tentang muatan bahasa Indonesia dengan materi yaitu kata tanya. Agar kita dapat memahami materi hari ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Menggunakan kata tanya. Setiap hari kita menggunakan kata tanya untuk menanyakan sesuatu hal yang ingin kita ketahui. Kita juga seringkali menjawab pertanyaan yang diajukan orang lain atau mengerjakan tugas, soal ulangan, tes, angket, dan lain-lain. Nah, mari kita simak pembahasan mengenai penggunaan kata tanya dalam pembelajaran berikut. Menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Kalimat pertanyaan sering kita gunakan untuk memahami isi sebuah materi bacaan, mencari unsur-unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra, atau mencari informasi yang ingin diperoleh dalam sebuah wawancara dengan narasumber. 5W plus 1H. Manfaat dari pertanyaan adalah untuk menerima informasi dari suatu peristiwa, mendapatkan jawaban dari narasumber pada saat melakukan wawancara, menerima jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Fungsi kata tanya 5W plus 1H untuk mengetahui informasi penting dari suatu kejadian atau peristiwa. Manfaat kata tanya 5W plus 1H sebagai sumber referensi untuk membahas kejadian atau peristiwa tertentu untuk dijadikan sebuah dokumen atau teks penting. Dalam bahasa Inggris, kata tanya dikenal dengan istilah 5W plus 1H, yaitu who, where, when, why, what, dan how. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 6 kata tanya, yaitu siapa, di mana, kapan, mengapa, apa, dan bagaimana. Who atau siapa. Who merupakan salah satu kata tanya yang digunakan dalam membuat sebuah kalimat pertanyaan. Kata tanya who atau siapa digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh dalam cerita. Contoh, siapa saja yang termasuk golongan tua dalam peristiwa Rengas Dengklok? Siapa saja yang termasuk golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok? Siapa saja golongan muda yang diutus untuk menjemput Soekarno di Rengas Dengklok? Where atau di mana. Where atau di mana biasanya digunakan untuk menanyakan sebuah tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh, di manakah peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Di manakah dibacakannya teks proklamasi? When atau kapan. Kata tanya when atau kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu atau suatu kejadian itu berlangsung. Contoh, kapan peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Kapan dibacakannya teks proklamasi pertama kalinya? Why atau mengapa. Why atau mengapa merupakan kalimat tanya yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan atau alasan atas suatu hal. Biasanya, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata why atau mengapa akan diawali dengan because atau karena, yang menjelaskan alasan dari pertanyaan yang ditanyakan. Contoh, mengapa golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa golongan muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok? What atau apa. Untuk menanyakan sebuah informasi yang jelas, dapat menggunakan what atau apa dalam kalimat tanya.
Tidak hanya informasi, kalimat tanya menggunakan what atau apa bisa juga digunakan untuk menanyakan opini atau pendapat seseorang. Contoh, apa permasalahan yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Apa yang dapat kita teladani dari perjuangan para tokoh tersebut? Apa pendapatmu tentang sikap yang diambil oleh golongan muda dalam cerita tersebut? Apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita Rengas Dengklok? How atau bagaimana? How adalah kata tanya yang dapat digunakan dalam membentuk kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kata tanya how atau bagaimana biasanya digunakan untuk mendapatkan penjelasan bagaimana sesuatu atau peristiwa itu dapat terjadi. Contoh, bagaimana hasil dari perundingan golongan muda dengan golongan tua? Penting untuk diperhatikan. Nah, anak-anak, perlu diperhatikan penggunaan kata tanya dalam kalimat. Kata tanya dalam kalimat selalu berada di awal kalimat dengan penulisannya menggunakan huruf besar pada awal katanya, dan di akhir kalimat selalu ditutup dengan tanda tanya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugasnya, silakan kalian baca teks halaman 17 tentang teks pernafasan manusia. Lalu kalian kerjakan tugas yang ada di bawahnya tuh di halaman 17 juga yang terdapat di bawah teks tersebut. Oke, tugasnya membuat daftar pertanyaan dari teks pernafasan manusia. Paham ya, anak ya? Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.